Halo Amazing People, balik lagi di Amazing Things Happen barengan sama gue Noval Rido dan juga Cika Tia. Halo Amazing People, balik lagi ke Amazing Things Happen. Hari ini kita mau ngobrol apa nih, Val? Gue kasih clue sedikit kali ya, Ci ya. Kan karena banyak orang yang punya mimpi besar lah ya, mau bermimpi punya bisnis yang sukses gitu ya, punya bisnis sendiri. Ada juga yang bermimpi pengen mengejar karir yang stabil gitu. Nah, gimana kalau misalnya seseorang udah punya keduanya nih? Ci, menurut lo gimana tuh? Penasaran kan? Ini seorang suaminya menjalani fotografi, istrinya juga udah hebat banget, dia posisinya udah baik banget di perbankan gitu. Penasaran gak lo siapa? Iya, penasaran. Kenapa udah punya posisi yang oke, tapi mereka mau mulai dari nol nih? Nah, Penasaran nih. Nah, jawabannya kita langsung aja ngobrol-ngobrol sama Koel dan Ci Airin. hai Koci. Welcome. Hai. Kenapa? Halo, gimana tadi perjalanan lancar? Aman ya kesini ya. Ya. Aduh, kita mau happy banget ya hari ini ya, Ci ya, karena kita mau ngobrol-ngobrol barengan sama Koweli dan Ci Airin gitu ya. Tapi sebelumnya gue pengen tahu dulu deh, Koweli ini kan betul ya, maksudnya backgroundnya fotografi kok ya, bisnis ya. Iya, sempat main. Ya, Oke, kalau Ci Airin sendiri perbankan bener ya, Ci ya? Betul, Posisi waktu itu terakhir apa, Ci, kalau boleh tahu? Udah di VP sih, Vice President. Wih, ini orang nggak main-main nih. Posisinya udah oke banget. Tapi gue penasaran nih, kenapa Koko Cici masih mempertimbangkan sama bisnis insurance sebenarnya? Gitu. Boleh ya, di-sharingin ya? Boleh dong. Boleh dong. Mau siapa kita dulu minimal. nih? Ko Welly dulu mungkin? Oke, Oh, ini dulu. maksudnya pertama kali kenapa bisa dari bisnis insurance ya? Iya. Ya, sebenarnya kalau dari insurance sebelum aku direkrut sama si Foni, aku itu sempat ditawarin beberapa kali lah gitu loh. Cuman mungkin yang tawarin aku itu momentumnya pada saat tidak tepat gitu loh. Oke, disclaimer dulu. Foni itu berarti Foni itu yang adik rekrut- saya, Oh. yang ajak kita ke bisnis asuransi. Oke. Gitu. Jadi biar teman-teman tahu juga nih di rumah ya. Ya. Oke. Jadi mungkin udah beberapa kali diajak sama teman-teman gitu loh. Itu asuransi itu bukan bisnis buat saya awal-awal ya. Kayaknya kalau asuransi nggak dulu deh gitu loh. Kalau ada yang lain mendingan yang lain dulu gitu. Oke. Ya, yang pertama memang sih kita kayak aku kan S2 di Amerika kan, di Oke. Seattle kan. Pulang ke sini pasti kita kan mau kerja yang lebih baik lah ya, di high level gitu loh. Jadi kalau pas tawarin asuransi, asuransi kayak nggak dulu gitu karena jumlahnya kegedean lah, jumlahnya ketinggian lah gitu loh. Cuman pada saat kerja kayaknya nggak enak nih gitu loh, karena apa sih karir gitu-gitu aja, mentok lah intinya gitu. Ya. Dan waktunya itu yang paling penting sih waktunya sih gitu loh, karena aku kerja dulu di Sinarmas ya, kerja Sinarmas gitu loh, kita ke luar kota gitu loh, jadi pagi siang malam itu jadi nggak ada waktunya gitu loh. Oke. Nah udah gitu kita mutusin, aku bilang aku kan anak paling besar ya, anak paling besar gitu loh. Kalau gini-gini aja mau sampai kapan gitu loh. Ya mungkin aku lihat cari peluang untuk bisnis gitu loh. Dan pada saat itu aku lihat bisnis yang paling menarik buat aku itu bisnis fotografi. Kenapa? Karena teman-temanku itu banyak main fotografi. Gitu. Oke. Ya ada teman aku dari Australia, base-nya di Australia, balik ke Indonesia cuma buat motret wedding gitu loh. Aku lihat, dia enak banget ya, jalan-jalan ke luar negeri, piwet di luar negeri gitu loh, ke Jepang, ke Aussie, Wih. enak lah pokoknya kan dibayarin semua sama Iya, Betul, sama pengantin ya. Wah enak, udah gitu dapat uang lagi, kayak enak deh. Ya udah, aku memang demen. Aku pikir ya udah kenapa aku nggak coba gitu. I see. Gitu. Jadi dari sana aku coba bisnis sendiri itu di 10. 2009 ya, 2009 sebelum anak saya lahir. Oke. Karena balik dari Amerika 2007 kerja Sinarmas 2 tahun, 2009 akhir aku main fotografi gitu. Oke. I Gitu. see. Jadi mulai dari fotografi ya ups and down-nya banyak lah ya. Ya, Gitu. ya. Tapi Nah terus udah gitu pas fotografi kan akhirnya juga masih kerja sama orang kan ya. Jadi Oke. aku main dulu fotografi. Nah di 2013 dia resign. 2013 ya kamu resign ya? 12-13 lah ya. 2012 awal. 12 awal dia resign. oh. Baru gabung sama kita. Jadi kita main fotografi itu dari 2009 sampai 2018 lah. Oke. Dulunya enak banget. Karena dulunya apa sih, kita jual fotografi satu paket bisa
50-80 juta gitu loh. Enak lah pokoknya. Iya. Cuman kesini teknologi makin oke banget ya. Kamera itu lu nggak usah pakai yang film, langsung pakai yang mirrorless gitu. Nah di sana lah kan price-nya kita itu goyang tuh, price-nya kita. Iya. Banyak kompetitor, anak lulus kuliah langsung main fotografi, semuanya Iya. easy to entry gitu loh. Betul, Iya. setuju. Dan otomatis kalau banyak yang masuk berarti kan kita nggak bisa jual harga lebih tinggi lah. Iya, Pasti turunin, bersaing ya. Oke. Iya, sedangkan income buat anak baru lulus kuliah sama income buat kita yang udah anak kedua kan sebenarnya beda ya. Dan kita berharap sebenarnya udah membangun apa sih reputasi kan harusnya dibayar lebih, tapi kan kenyataannya ya tetap price. Ya. Masih Main tinggi ya. gitu loh. Oh, I see. Itu mulai nggak enaknya di fotografi itu 2015 ke atas. Oke. 2015, 16 sekali pameran kok dapatnya cuman 1-2 nasabah lagi. Apa sih? Sekarang nasabah ya, jadi ke bawah. 1-2 orang gitu kan nggak nutup kan. Kalau sebelumnya bisa dapat 10-15 kan enak gitu. Ya. Dengan price yang jauh lebih tinggi ya. Lebih tinggi. Gemuk gitu. banget itu dulu marginnya. Oke. Wedding fotografi dulu gemuk banget gitu loh. Oke. Tahun berapa kok mulai ke Prudentialnya kok gitu? Aku mulai Prudensial itu akhirnya nejakin sama Foni 2019 ya. 19 bulan 19. Maret. Maret 2019. Dan confirm itu kalau nggak salah saya punya AJ 29 Maret. Oke. 29 Maret berarti itu udah apa namanya? Ci Airin yang diajak atau Koweli? Jadi Nah, ya Foni itu nggak berani ngajak saya sih sebenarnya sih. Nggak berani. Nggak berani ngajak saya gitu loh. Karena udah tahu itu kokohnya kalau udah kayak gini dia nggak berani ngajak saya. Cuman ya dia muternya ke Airin gitu loh. Oke. koleris kan dia. Iya. Tidak. Tidak. Iya, tidak. Iya, Gitu. Foni nggak berani ajaknya ke Airin. Oke, tapi kenapa akhirnya mempertimbangkan untuk meninggalkan bisnis yang udah Koko Cici bangun nih, terus milih bisnis Prudential? Gitu. Ya banyak sih ya, banyak halnya ya. Yang pertama kita di bisnis foto kan kita modalnya lumayan ya. Kalau teman-teman kalau dulu lihat bisnis foto enak, motret dapat duit itu enaknya doang gitu loh. Cuman di backbone-nya itu kan kita mesti bikin sistem lah intinya. Kita mesti marketingin, bikin sistem, terus cari pegawai gitu loh. Itu semua kan yang kita nggak ngeliat ya, dan itu effortnya luar biasa banget sih gitu loh. Kalau orang lihat fotografi kan tuh kerjanya Sabtu Minggu doang gitu loh. Iya sebenarnya Sabtu Minggu di lapangan. Cuman Senin sampai Jumat kita itu pre-wed loh. Pre-wed, itu ngediting. Pernah aku certain yang pas period yang penuh, Senin pergi pulang Jumat ke Singapura sama ke Bali. Jumat malam, Sabtu Minggu itu wedding gitu loh. Back to back wedding gitu. Iya. Nah itu udah bener-bener buat aku sih itu bener-bener kalau aku nggak kerja aktif income banget ya. Kalau aku nggak motret nggak dapat uang gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua itu ya modalnya lumayan ya. Iya. Modalnya lumayan. Karena kan kita kan modal kan kita harus buka pameran. Karena kalau kita nggak buka pameran, kita nggak jemput bola, itu nggak akan ada closingan gitu. I see. Jadi kita buka pameran, dan buka pameran itu kan juga nggak murah juga ya. Kita sewa booth di JCC, sewa booth gitu ya. Sewa booth itu 3x4 ya dulu 3x4 meter itu udah hampir 50 juta sendiri. Buset. Wow. 50 juta kan kita belum di dekor itu loh. Iya. Dan dekornya tuh lumayan banget. Jadi sekali pameran 3 hari Jumat 1 minggu itu bisa habis sekitar sama brosur segala 80 ya. 80-90 gitu loh. Belum Lumayan gadget, ya. Gadget juga makan biaya. Belum gadget juga. Iya. Harus upgrade terus kan. Harus upgrade. Benar. Gadget. Jadi yang paling mahal itu di wedding itu cost of advertising sih. Pameran segitu, belum kita masukin website segala. Majalah dulu masih zamannya majalah ya. Iya. Apa itu majalah? Sekarang ada majalah gitu. Aku belum lahir waktu ada majalah itu. Belum lahir, oke, siap. Sama aku juga belum. Bercanda ya teman-teman. Tapi bener apa majalah ya? Iya, sekarang ada majalah ya, sekarang digital Sekarang semua. iya, Ya. Iya, sekarang digital semua. Nah itu pas masuk digital, bisnis wedding itu kita nggak bisa jual dan harga lebih tinggi. Ya, Ya cuman itu berkat lah, maksud dalam arti kalau sekarang aku bilang berkat karena sekarang banyak teman-temanku itu kalah sama AI sekarang gitu loh. Oh, ya. Fotografi itu kan lebih gila ya. Iya. Ya, misal
Val kirim foto kamu sama pasangan kamu. Udah jadi. Kita perlu di mana gitu Iya. loh, bisa. Itu lebih. Iya. betul. Tadi sebenarnya gue udah pengen celetukin itu sih, tapi nggak mau keluar dari mulut gue sendiri. Gimana? Langsung dari Langsung keluar, expertnya aja. langsung, ya. Iya, sekarang tuh memang bener-bener tuh gue lihat gila di Threads tuh banyak banget loh kok. Luar biasa ya. Iya. Foto gue sama foto siapa gitu bisa jadi. Bisa jadi. Buset. And at So, that di time sana gimana ya maksudnya jujur kalau dunia wedding juga kan memang waktu itu wedding gede-gedean ya. Iya. Jadi makanya si Wiki itu teman kita dia kan Di pulang Australia. dari Australia, dia bilang katanya yang paling berani bayar Ya, wedding gila-gilaan itu di Indonesia. Oh. Jadi kalau dia weddingnya juga gede gitu berarti kan dia akan berani bayar fotonya juga Iya. lebih mahal. Iya, benar. Jadi I kalau see. wedding kayak di Mulia gitu kan, mereka bisa habis sampai 2-3 miliar. Heeh. Dekornya aja bisa habis 800 juta 1 miliar. Iya. Berarti ada budget buat fotografi. Betul. Fotografi makanya kayak Axio segala itu bisa jual sekitar 100 juta 150 lebih. 200 itu bisa loh. Iya. Iya. Iya, Nah, itu betul. enak banget pas zamannya ya. Zaman itu. Pada saat itu ya. Sekarang udah jauh Gitu. ya. I see. Dan saingan juga makin banyak sekarang ya. Yes. sekarang. Jadi ya banyak lah saingannya lah. Jadi pindah I pas ke see. asuransi, loh ternyata bisnis asuransi nggak pakai modal, waktu bisa kita Atur sendiri, fleksibel di fleksibel. sini. Nah berarti waktu pertama kali Koko Cici join masuk ke bisnis insurance ini di 2019 tadi ya, itu langsung kayak oh ya udah langsung goal full time full heart langsung jalan atau kayak ada mungkin ada reaksi-reaksi tertentu, ih kok masuk ke bisnis insurance sih, ih kok jadi agen asuransi sih gitu, ada gak yang kayak gitu-gitunya? Iya, ya jadi sorry, lagi batuk. Minum Oh, dikit, boleh minum loh dikit. minuman. Oh, iya, Itu minuman kita buat dari jam 5 subuh tadi ada tim kita Kak Nasta. Ada air zam-zam, oke lanjut. Iya, jadi kalau sebenarnya waktu pertama kali itu kan memang karena ke aku ya. Jadi waktu itu kan memang aku bantu di waktu itu aku kondisinya memang waktu itu udah berhenti. Oke. Jadi kalau aku mungkin memang aku sempat udah jadi VP tapi waktu itu aku udah sempat berhenti. Memang karena satu alasan yang membuat saya makanya juga menyukai banget bisnis pro. Oke. Karena waktu itu ya udah punya anak ya, udah punya anak yang saya berhentinya malah sebelum punya anak kedua. Nah, jadi intinya sedikit itu lah ya. Pokoknya waktu aku masih kerja, itu aku susah hamil. Terus aku sempat mau request berhenti, cuma dikasih unpaid leave. Terus bener aku langsung hamil. Jadi itu efek loh ternyata kerja stres itu. Nah, jadi aku merasa gila ya kerjaan tuh stres banget. Nah, setelah itu aku pikir kerja lagi kan, karena kan unpaid kan, bisa balik lagi. Ternyata abis itu aku pikir mau punya anak kedua pun gak hamil-hamil. Dan waktu itu anakku udah 1,5 tahun, waktu itu dapat nanny lah ya, dapat nanny oke, baiknya. Jadi aku masih oke. Abis itu mau berhenti, jadi akhirnya saya memutuskan berhenti. Lagian memang banyak pergumulan lah ya sebagai seorang ibu yang udah yang kerja full time itu kita pergi ya jujur dengan title yang tinggi, kita pergi anak baru bangun, baru gitu Ya. udah pergi, malam pulang Udah tidur. udah mau tidur gitu. Jadi itu yang membuat pergumulan. Jadi makanya aku berhenti bantu dia dan sampai certain period itu akhirnya si Foni mulai deketin. Oke. Ya waktu itu sebenarnya banyak case-nya juga ya karena waktu itu mami sempat sakit, sebenarnya punya flu dan tapi masih belum ambil ya. Oke. Jadi ngegerus tabungan juga. Jadi aku pikir wah kayaknya gue harus kerja lagi nih. Oke. Mau kerja yang dulu itu gue udah nggak mau. Nggak jadi mau balik ke gue nggak mau, kerjaan lama. gue nggak mau karena gue tahu itu ngomong gue lu nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, ini santai banget. Santai, ya. Ngomong ente juga boleh. Aneh, oke siap. Iya, jadi aku ngebayangin, aduh kalau kerja yang kayak dulu lagi aku udah nggak mau. Aku udah menikmati banget, maksudnya bisa bareng anak-anak aku. Soalnya aku percaya waktu sama anak kita nggak bakal balik ya. Iya, Gitu. setuju. Ya karir apapun itu, ya tapi itu masing-masing. Tapi bagi aku karir segala macam itu semua hal aku masih bisa kejar. Tapi waktu sama anak aku nggak akan balik. Nggak akan gitu. balik. Benar. Waktu itu akhirnya pas saya pikir apa gue balik kerja lagi, pas Foni nawarin. Oke. Nah jadi dulu sebenarnya aku juga sama ya ke Makweli. Aku sempat direkrut di awal karir aku. Ya of course lah ya udah ketinggian jubah. Gue di bank, MT apa segala macam nggak mau lah gitu. Masa ke bisnis insurance gitu. Tapi di saat itu waktu itu meskipun aku udah dengan title udah pernah VP, tapi aku ngelihatnya tapi ada flexibility of time-nya. Dan aku ngelihat oh ya komisinya segala macam kan sangat menjanjikan lah ya. Baru waktu itu sebenarnya kayak buka hati sih. Karena aku ada satu yang aku mau, yaitu waktunya fleksibel ya. Gitu, yang aku nggak bisa miliki kalau kerja kantor. I see. Berarti sangatlah ini ya, maksudnya menjawab lah doa-doa Cici kan, nggak mau balik ke kerjaan lama. Terus ternyata
tertarik karena flexible time tadi. Ya. Gitu. Kalau Ko Welly sendiri reaksinya gimana kok? Aman aja waktu itu. Pasti ke bisnis pro gitu loh. Iya. Sebenarnya itu ya ada gengsinya juga lah ya gitu loh. Kan kalau dulu bisnis fotografi orang cari-cari kita. Kalau bisnis asuransi kita yang cari orang lah ya gitu loh. Sebenarnya ada gengsinya juga. Cuman baik lagi pada saat jalan bisnis pro ternyata nggak sesusah yang aku bayangin gitu loh. Oke. Kalau menurutku ya, Ya. banyak orang di luar sana takut jalan bisnis pro karena nggak bisa ngomong. Kayak aku juga kan sebenarnya aku introvert loh gitu loh. Kalau nggak kenal ini, aduh udah nggak ngomong deh gitu loh. Iya. Cuma Sama pada- kita kok. Sama ya? Sama. Oh, masa sih? Bohong banget Kang. Dia nyamain diri itu mah. Abis ini sholat gak boleh bohong. Iya. Jadi gitu. Jadi pada saat jalan bisnis pro ikutin sistem caranya, ternyata bisa loh kayak orang introvert Ya. kayak aku itu bisa gitu loh. Jadi yang itulah yang maksudnya yang kayak gitu yang mulai awal-awal belajar pelan-pelan ya. Kan Ya. di sini kan kita di apa sih di Amazing kan kita kan ada sistemnya ya. Kita ikut. Aku itu main tuh orang yang benar-benar obey sama sistem loh. Ya. Jadi memang kita di sebelumnya misalnya Airin VP, aku kan punya company gitu loh. Cuma pada saat masuk bisnis asuransi kan kita kan benar-benar orang yang kosong ya, Iya. yang nggak ngerti apa-apa gitu loh. Cuman mungkin bagus ya dari kita mau rendahin diri, kita belajar dari nol. Rendahin hati. Rendahin hati, iya, bukan rendahin diri gitu loh. Iya, kalau rendahin Ya, hati. iya, Iya, rendahin bagus itu. rendahin hati Iya, gitu loh, iya, mau iya. belajar dari nol gitu loh. Oke. Ya sampai sekarang lah gitu loh. Oke. Nice. Tadi kan Koko bilang kan belajar dari nol. Sama kalau Koko Cici berarti mulainya ini dari nol banget nih bisnis insurance, benar ya? Nah, kira-kira hal tersulit apa waktu yang Koko Cici ambil lah pada saat ngejalanin fokus di dunia insurance ini gitu? Ada nggak? Itu kayak gampang-gampang aja, kayak gue jalan-jalan aja, udah jago gitu. Hal tersulit. Apakah mungkin jadinya tadi kan kayak pekerjaan sebelumnya kan jadi nggak punya waktu buat anak Iya. gitu, ataukah apa gitu, atau bangun timnya susah, apa sulitnya tuh di mana, apa prospek orang ditolaknya, Awal-awal. apa pelajaran ininya gitu. Ya, kalau hal tersulit sebenarnya kalau mulai waktu itu saya justru jujur karena begitu aku dapat satu hal sih, aku begitu ngerasa ngeklik karena bisa flexible time, ada duitnya, Ya. aku kan langsung mau tuh. Oh. Dan aku tuh kayak pengen banget, terus tapi satu pertanyaan aku cuma nanya gini, cuma gue sebenarnya nggak suka sih cara agent, kita kan punya agent ya, karena kita kan juga nasabah, cara agent yang dulunya yang handle kita, aku bilang Oke. gitu. Emang lu prospek caranya kayak gitu? Mereka bilang enggak Ci, kita di sini ada caranya. Nah waktu itu sebenarnya aku langsung dikasih tahu cara prospeknya itu si Mr. X itu. Dulu kan zamannya Mr. X ya, Iya, iya, atau Pak Ali lah ya. Nah aku tuh langsung bilang ini bagus banget. Aku bilang pantesan buat lo orang itu nggak sulit. Dan maksudnya dulu sebenarnya juga kan leader kita kan adiknya Welly kan Foni itu juga super introvert lah, mirip mereka berdua. Jadi pantesan tuh sampai bisa top agent segala macem. Meskipun lo orang introvert, karena itu caranya tidak dengan kayak zaman dulu ya, maksa-maksa, tapi sebenarnya banyak membuka pikiran. Makanya saya begitu ketemu hal itu saya langsung tertarik dan aku langsung pelajari loh. Jadi nggak ada tuh kayak gue apaan sih cerita-cerita Mr. X gambar orang-orang kayak gitu itu kayak orang bodoh gitu kayak enggak, aku malah kayak sangat antusias, terus aku bilang ya udah gue mau hafalin, ya udah aku hafalin, terus abis itu aku langsung kayak tertarik banget pengen praktekin, aku pengen tahu efeknya apa nih si Mr. X ini di gua Oke. gitu. Jadi praktek sendiri nih, role play sendiri nih. Role play, terus aku langsung kan mereka bilang ya berarti harus cari janji temu. Nah aku tuh begitu bersemangat mau mengetes gitu, mau ngetes si Mr. X ini Oke, bener wow. gak sih so impactful gitu. Nah ternyata setelah kita ngetes, pokoknya aku prospek ketiga, akhirnya aku closing dan Wow. itu masih pakai cara zaman dulu ya, janji temu dua ditemenin sama Foni dan dia closing orang itu. Langsung benar-benar sesuai sistem banget, direct closing, langsung kita cari ATM apa segala macam. Tapi kebetulan dia nggak ada, akhirnya dia pakai online, dia langsung bayar semua itu benar-benar sesuai sistem. Wih, Gitu. mantap. Iya, keren. jadi Jadi aku berusaha, kita orangnya benar-benar ikutin sistemnya itu, karena kita langsung believe lah, percaya gitu. Cuma kesulitannya paling pertama-tama ya, yang sulit tuh, aduh gimana ya cara cari janji temu. Soalnya jujur untuk umur kita kadang-kadang waktu itu kita kan mulai nggak semudah kalian-kalian lah ya, yang masih sering hangout apa-apa Iya, gitu ya. betul. Jadi kita malah carinya misalnya kayak ke customer wedding gitu, yang memang udah ada interaksi gitu. Cuma bagi aku waktu itu ya langkah aku
karena aku kayak seneng banget, oh ya bisa fleksibel, duitnya kayaknya oke banget. Jadi aku nggak merasa ada langkah yang berat sih. Oke, buat Cici ya berarti Ya. nyari langkah. Nah kalau Koko kayaknya ada. Oh gitu. Apa yang Kayaknya langkahnya agak berat awalnya ya. Iya. Maksudnya ya sebalik lagi ya, kan aku orang yang tadi introvert ya. Pas bikin janji temu, apa kabar ini? Nah, aku bukan orang kayak gitu tuh. Kayak Gitu loh. Aku nggak Betul, bisa betul. gitu loh. Karena kalau aku orang yang kalau udah ketemu ya harus ada Ada poinnya infonya. apa gitu loh. Jadi kesulitan aku seperti itu sih gitu loh. oh. Karena dulu di value fotografi juga yang marketing itu Irene gitu loh. Jadi aku secara teknis bla 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 aku intuin gitu loh. Nah, kesulitan aku itu. Cuman pada saat pelan-pelan belajar mulai bisa lah gitu loh. I see. Gitu. Ya awal-awal bikin janji temu kan kayak manis-manis. Halo, apa kabar? Itu kayak Iya. dia apa sih tuh kayaknya jijik gitu Iya, ya. nggak bisa aku. Iya Gitu. aneh Nggak gitu. suka Kan Iya, kalau iya, iya. orang Iya, koleris iya, apalagi iya. cowok kan maksudnya ya udah kalau WA orang ya udah jelas lah. Iya, Poin aja maksudnya to the mau point. apa gitu atau telepon kan gitu-gitu kayak bermanis-manis. Nah, untungnya ya aku memang lebih bisa di situnya. Oke, gitu. tapi itu kan dulu, sekarang udah bisa udah bisa Sekarang dong. udah bisa. kok Udah sekarang? jago. Timnya udah gede loh. Semuanya itu di sini punya kesempatan yang sama, mau introvert, Iya. ekstrovert, kita belajar sama-sama, benar ya? Betul. Betul. Oke. Nah terus waktu dulu awal-awal Koko join itu ada yang kayak kayaknya nggak bisa deh kok si Airin yang jalanin ini, maksudnya kayak ada yang meragukan gitu. Kok si Airin jalanin ini nggak dulu awal, atau kayak ya udah semua oke aja terima aja gitu. Iya. Alhamdulillah. Oh, kalau dari sisi saya, pastinya gini, kan akhirnya aku prospek ya ke keluarga aku. Keluarga aku istilahnya punya bisnis lah. Sebenarnya jadi begitu aku prospek dan aku istilahnya cerita panjang lah ya tentang prospek. Akhirnya aku berhasil bilang aku di pro gitu lah ya. Cuma singkat cerita saya bilang pokoknya oh ya saya di pro gitu. Oh gitu. Intinya mereka sih nggak apa-apa, mereka closing sama aku karena kebetulan belum ada plan kesehatan. Cuma pertanyaan terbesar mereka langsung ada satu tante aku, dia cuma mandang aku, dia bilang lu kenapa katanya gitu. Oke. Kayaknya ada something wrong nih, kenapa gue ke asuransi gitu kan. Sebenarnya waktu itu sih posisi kita memang ya kita merasa di bisnis ada sedikit stagnan. Cuma kita belum di posisi sampai kayak oh ya gue sampai nggak ada minus. Minus. maksudnya ya minus lah apa terpojok enggak gitu. Cuma kita bilang enggak, sebenarnya kita ngerasa ini manfaatnya bagus banget ke mami karena kan mami kita maminya Welly ya dapat upgrade di plan yang black card-nya itu dapat upgrade tanpa syarat gitu lah ya, dapat special campaign. Terus kita rasa memang bisnis ini bagus, aku bilang gitu. Terus aku bilang aku juga ngerasa gue juga pengen sih bisa berkontribusi lagi di keuangan lah gitu sebagai seorang istri. Terus dia bilang mereka sebenarnya tante aku aja sempet nawarin kalau enggak gue sebenarnya lu bantu gue aja katanya gitu. Cuma aku mikirnya gini ya, kalau bisnis family gitu kan tetap ya maksudnya itu udah ada beberapa orang di situ. Kayaknya untuk jump in gitu aku ngerasa nanti ya ujung-ujungnya takutnya ada perselisihan atau apa. Kayaknya enakan gue bikin yang orang di sini gue bisa punya yang sesuatu yang gue punya sendiri kok gitu. Aku bilang juga sama tante aku nggak apa-apa ya kalau misalnya memang iya aku bilang kalau perlu bantuan nanti tunggu aku di sini udah bagus bisnisnya, aku akan bantu kok, nggak masalah aku bilang gitu. Jadi aku pilih bangun yang punya aku sendiri aja. Oke, berarti ada ya sebenarnya yang meragukan Ya, lah ada. hidupnya. Oke, kok ada yang meragukan? Ya sebenarnya itulah background dari kan aku kan S2 sampai ke Amrik gitu loh. Banyak ya keluarga juga lu ngapain sekolah jauh-jauh cuman ujungnya jadi agen asuransi. Oke. Sebenarnya dari sisi itu sih yang merasa aduh kayak berat ya, awal-awal ya. Cuman aku coba buktiin bahwa kalau Foni bisa kayaknya gue bisa deh gitu loh. Oke, karena Simpel udah gitu ada. loh. Jadi Foni bisa kayaknya harusnya aku bisa juga gitu loh. Jadi ya aku ikutin pelan-pelan ternyata closing ya beliefnya kan makin naik ya. Kalau kita closing kan belief makin naik. Iya. Gue bisa loh. Gue bisa ini bisa ono gitu loh. Ya sampai sekarang gitu loh. No, Jadi jangan oke. pernah takut coba sih sebenarnya sih gitu loh. I see. I see. Nice. Benar-benar setuju banget sih gua. Karena kan kita nggak akan tahu kalau kita nggak coba. Benar ya Betul. kok ya. Tapi pernah nggak ada momen merasa gitu ya, harusnya gua kayaknya tetap di bisnis yang lama deh. Kayaknya gua harusnya di pekerjaan yang lama deh. Boleh mungkin job bareng-bareng aja, Koci. Ada nggak? Kamu dulu aja ya. Boleh. Ya. Nanti aku juga dari. Sebenarnya pernah ada gitu loh. Kalau jujur li ya, pernah ada gitu loh. Mungkin pada saat momen-momen kok ini nggak closing, rekrut nggak jalan gitu loh. Iya, iya. Ini gimana sih gitu loh, kan itu kayak kita musim dingin gitu loh. Kayak semuanya Ya. aktivitas gitu loh. Cuman kok ada saatnya gua prospek nggak closing.
rekrut gitu loh ya, Ngerekrut, nggak ya. jalan gitu loh. Pernah pikir apa gue balik lagi ke fotografi ya gitu loh. Karena kebetulan aku mulai juga pas mulai Prudential, aku gadget-gadget itu aku belum jual tuh. Oke. Aku juga belum jual. Jadi kamera itu aku masih 2 lemari tuh. Kamera lens tuh masih ada di dry boxnya aku gitu loh. Lighting juga masih ada. Karena aku ya udah deh jangan dulu jual gitu loh. Nah, cuman pada saat itu kan kita tetap keep rolling ya. Pas keep rolling ternyata dapat rekrutan gitu loh. Ternyata jalan gitu loh. Nah, setelah itu ya udah aku pikir ya udah ribet juga ya kalau jalanin fotografi ya gue mesti pameran lagi. Kalau dulu kan kita kan pada saat fotografi kan masih muda. Kalau sekarang kan udah ada ini lah ya. Maksudnya udah nggak terlalu muda. Mau setup booth lagi kayaknya enggak deh gitu loh. Cuman ya itulah maksudnya ya kita keep rolling akhirnya berbuah gitu loh. Ya akhirnya stay di bisnis pro gitu loh. Oke. Ya kalau dari aku jujur kalau aku kan mungkin point of view kalau Kweli tentang dia balik ke bisnis ya. Kalau aku misal let's say mungkin aku kan dulu punya karir yang bagus. Jujur aku nggak pernah pengen balik. Gitu. Nggak pernah pengen balik. Jadi aku begitu di sini aku merasa aduh seneng banget karena bagi aku ya di sini di bisnis pro ini aku mendapatkan kedua-duanya profesionalisme dan juga income dan juga waktu. Gitu karena nggak bohong kalau profesionalisme memang ya kayak ini kan kayak ada kerja kantornya ya gue bisa ngantor, gue bisa dandan, gue masih bisa dandan rapi. Cewek itu sebenarnya perlu banget loh harus masih bisa kayak gitu. Oh gitu ya Ci? Gitu iya. Jadi waktu kelihatan kan umurnya. Kepuasan pribadi. makin Bercanda. Tapi benar ya. Iya. makasih loh. Lagi godain jari. Jadi tapi dulu waktu aku masih bantuin dia aja itu sebenarnya aku degradasi kayaknya aku kelihatan lebih tua deh dari umur. Oh gitu. Dari umur karena kayak nggak dandan gitu kan kayak ya udahlah Iya, cuma bener-bener. bantu-bantu ini ya. Jadi ada sih sedikit kehilangan jati diri. Oke. Mungkin karena dulu udah pernah kerja. Berkarir gitu Nah, ya. jadi waktu ditawarin tuh aku kayak seneng banget, wih dapet training ke kantor apa gitu. Aku seneng banget. Tapi aku kan nggak usah yang kayak kerjanya 8 to 5. Tapi bukan berarti gue nggak kerja. Tapi harus ada kesadaran itu ya, bukan berarti gue nggak kerja. Tapi gue harus atur nih ritme kerja gue harus atur anak gue. Capek ya capek. Tapi kan gue seneng, gue memang mau dua-duanya. Kenapa enggak gitu loh. Nah jadi jadi aku dapetin itu dapetin profesionalisme, income sama apa tadi flexible time. Itu yang paling aku suka, dimana aku benar-benar bisa take care anak aku. I see. Gitu. Jadi itu sih. Jadi Welly itu kan aku sering ya kadang-kadang prospek temen aku di kantor. Jadi aku kadang-kadang ke kantor. Terus Welly bilang, nah mau balik lagi gak? Enggak. Aku bilang, kebayang banget harus tiap hari bangun pagi. Terus harus pergi jam berapa terus pulang jam berapa gitu ya. Ya enggak ini banget lah ya. Oke. Oke, terus awal-awal kan Koko jalannya berdua nih ya berarti ya. Koko sama Cici AJ-nya bareng gak nih? Maksudnya tanggalnya? Dia dulu sih. Oh berarti Aku Cici dulu baru Koko ya. Iya. Tapi tahun yang sama ya 2019 Tahun yang ya. sama. Nah waktu awal-awal ngerjain nih Koko sama Cici ini boleh jawab salah satu juga aja ya. Yang mana yang lebih tahu. Ada nggak tantangan-tantangan kayak misalnya financial, karena kan kalau janji temu segala macam pasti butuh modal cost lah ya, kita harus keluarin cost untuk kita ke janji temu, atau mental atau ego, maksudnya waktu awal-awal ngejalanin ada nggak tantangan-tantangan itu? Aku yang jawab atau Boleh kamu? Jadi sebenarnya gini kan balik ya waktu aku bilang waktu kita mulai itu sebenarnya kita tuh bukan yang kayak istilahnya udah dalam posisi terjepit finansial banget, enggak. Cuma memang bagi aku waktu itu ada periode-periode di mana karena memang bisnis fotonya stagnan, kadang menurun. Itu ada periode di mana istilahnya pengeluaran lebih besar daripada pemasukan. Yang which is bagi aku itu udah alarm karena bagi aku udah nggak benar kalau bisnis udah kayak gitu. Ya which is meskipun aku punya tabungan, mungkin kita juga ada properti yang disewain. Kita ada beberapa properti lah ya. Sampai sekarang juga masih ada. Cuma maksudnya bukan berarti kita harus jadi oh ya udah go with the flow aja, nggak bisa. Itu karena anak aku juga bertumbuh, mereka akan perlu biaya lebih besar lagi. Jadi aku sadar kayak gue perlu something yang bigger gitu. Nah jadi tadi pertanyaannya apa aku lupa juga. Ada tantangan awal-awal? Oh ya, jadi tantangan awalnya jadi finansial enggak lah ya, maksudnya masih oke. Mental jujur kita berdua udah terasa karena aku udah kerja di foto itu kan kita juga sebenarnya marketing juga kan. Jadi nggak masalah sih tentang ditolak apa. Cuma ego kan udah punya pride karena dulunya aku punya karir, dulu aku business owner gitu. Cuma bagi aku, nah itu ya karena aku melihat sesuatu yang lebih besar itu jauh lebih
pandangan aku udah terarah ke sana ya. Karena aku akan bangun sesuatu yang lebih besar, aku sadar potensi bisnisnya, income-nya dan flexible of time-nya itu yang aku lihat. Jadi bagi aku ya udah ininya ego. Aku mikir ya buat apa juga ego kan nggak bisa dimakan gitu. Yang penting gue lihat anak gue happy, dia bisa sama mamanya, tapi gue punya duit juga gitu. Ujung-ujungnya gitu kan? Iya gitu. Nice. Keren. Wow. Oke, keren ya. Koko Cici kan mulai dari nol nih. Pernah nggak sih ngerasa gitu ya? Ternyata mulai dari nol bisa berkembangnya sejauh ini, gitu loh. Ini sesuai dengan tracknya Koko Cici nggak? Kalau dipikir-pikir, boleh dong. Salah satu siapa jawab? Kobeli boleh. Ya sebenarnya gini loh, kan kita kan mulai juga dari 2019 ya. Mulai 2019 kita itu sebenarnya dari awal kita produser gitu loh. Ya kita memang kayak kita di semua bisnis kalau kita mau tahu sukses kan mesti ada jualan juga ya. Iya, betul. Kayak kita di bisnis asuransi, medianya apa sih? Polis kan, kita jual polis kan, kita Betul. jualan. Jadi 3 tahun pertama itu kita dari sisi jualan terus. Jadi kita sempat top agent lah ya, top agent, setelah produser bla 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 gitu loh. Oke. Cuman 3 tahun berjalan kita berasa gitu loh. Wah kalau gue gini-gini aja, gue nggak ada bedanya sama gue main fotografi gitu loh. Betul. Gue akan selamanya cari orang udah selesai, ya, maksudnya selama jualan lah. Gitu, Iya, gitu. iya. Apa bedanya aku sama bedanya cuman kalau fotografi dapat income sekali, cuman kalau di asuransi 2 tahun gitu. Iya. Bedanya itu gitu loh. Nah di tahun keempat ya, tahun kelima aku mulai berasa kayaknya kita harus pindah zona deh. Jangan dari produser terus gitu loh. Nah pada saat itu aku mulai shifting kita harus rekrut nih. Rekrut gitu. Memang awal-awal kita bingung rekrutnya gimana caranya gitu loh. Cuma kita coba dan kita modify. Oke. Dan kita di Amazing kan kita ada sistemnya ya. Iya, Oh iya, cara iya. rekrut A, B, C gini gitu loh. Jadi aku bikin sendiri. Oh cara rekrut si A kayak gini cocok sama gua nih. Cara rekrut si gini nih. Jadi aku bikin satu cara rekrut yang sesuai dengan aku. Aku modify mereka. Nah di tahun keempat ya kita udah mulai cari. Apakah mencari langsung dapat? Belum dapat gitu loh. Dan kita nggak bisa lihat. Oh ya Amazing Empower sekarang udah segini. Lumayan lah ya, Iya. ada gedenya gitu loh. Cuman pada saat kita awal-awal jalanin, kita kan banyak ditolak bayar. juga loh. Banyak. Banyak banget gitu loh. Jadi banyak tolak ya. banyak banget. Jadi Kita berapa kali impact datang berdua? berapa Oke. kali impact? 4 tahun pertama impact kita datang berdua. Kita lihat, si tim itu kok banyak banget ya gitu loh. Oke. Kita mau kayak gitu loh. Cuman kalau kita mau cuman tanpa kita lakuin kan nggak Iya. mungkin juga ya. Iya. Kita lakuin, cuman Oke. ditolak anak Gen Z. Kamu bisa bayangin sih kita ditolak sama anak Gen Z gitu loh. Iya. Biarin kita Iya. pernah ya. Siapa tuh Gen Z tuh? Ya, siapa ya? Siapa ya? Benar gitu loh. Yang belum ngerti lah. Maafkan ini saya ya, Gen Z saya ya. Gak apa-apa. Koci. Jadi anak Gen Z itu maksud kita kan kadang-kadang kita pas rekrut gitu loh. Ada anak yang sombong banget gitu loh. Padahal kita kan juga lebih secara umur lebih tua dari dia gitu kan. Kena mentalnya nggak sih? Aku pikir ya udahlah anak kecil gitu loh. Ya udah go to the next gitu loh. Sampai kita dapat yang crowd yang ini yang bisa aku develop, bisa mentor sampai sekarang gitu. Iya. I see. Oke. Ya intinya sebenarnya kalau setiap kali kita ada kayak kekecewaan atau apa ditolak, sebenarnya kita harus lihat jujur bisnis ini memang memberikan kompensasi yang tinggi. Oke. Dan high gain pasti high pain. Harus ada kesadaran itu juga Yeah. gitu ya. Di mana sih ada produk dijual komisi 24 kali? Di mana sih ada sistem royalti yang seperti ini gitu. Yeah. Jadi segala sesuatu kalau kita menghadapi tantangan ya harus lihat memang tujuannya memang besar. Jadi Betul. be ready untuk punya pain tolerance. Nah kemarin tuh aku baru belajar tuh Elon Musk itu ternyata mengatakan bahwa kesuksesan seorang bukan ditentukan oleh intelligence ataupun apapun itu, tapi dia bilang pain tolerance. Oh. Gitu. Kita harus punya pain tolerance yang tinggi. Kalau mau sesuatu yang tinggi. Betul, Ya kalau betul. pain tolerance yang rendah ya harus legowo terima hasil yang rendah gitu. Betul, Iya betul, sih, betul. sih, Ih, suka banget. Mantap. Keren. Oke, tapi disclaimer dulu teman-teman. Tadi mungkin Ko Welly kan ada bilang Amazing Impact. Impact. Jadi Amazing Impact itu buat teman-teman yang belum tahu nih nonton kan ini seluruh Indonesia, seluruh dunia bisa Yes, nonton betul. ya. Iya. Gitu ya. Amazing Impact itu Keren acara banget. tahunannya kita. Ya. Gitu. Oke. Nah, dan tadi juga Ko Welly bilang di sini tuh enak banget karena kenapa? Kita cuman tiru, amati,
Modifikasi. Ya, Amati tiru modifikasi. ATM. Iya, Betul. ATM. Oke. Gitu. Nah, Koko kan tadi udah sempat sebut ya waktu awal-awal Koko jalaninnya produser nih. Berarti Iya. produser sampai AB ya jatuhnya ya. Sampai AB. Sampai AB produser, terus baru akhirnya switch ke maksudnya mulai untuk lebih gencar untuk rekrut tim, Iya. betul ya berarti ya. Nah, apakah di saat momen itu juga atau di momen lain di mana Koko merasakan bahwa bisnis ini tuh nggak cuma sekedar jual produk, tapi bisnis ini tuh bisa ubah banyak orang. Karena kan maksudnya bawahnya Koko nih terutama si Pangeran dan tim itu lumayan besar gitu Iya, kan. iya. Gimana tuh Koko? Ya sebenarnya gini, jadi pada saat kita bangun tim kan kita sebenarnya kita bangun orang ya. Bangun orang itu sebenarnya kalau mau ngomong itu susah gampang. Karena kita ketemu pada saatnya dia udah jadi somebody ya. Gitu loh. Ya. Nah jadi cuman baik lagi nih orangnya mau di mentoring apa enggak gitu loh. Oke. Dan aku lihat dari crowdnya yang empower ini yang sekarang itu mereka anak-anak yang haus akan ilmu gitu loh. Jadi mereka mau berubah sesuatu yang dari yang nobody jadi somebody gitu loh. Wih. Dan aku lihat dari mereka kehausan itunya gitu. Ada loh. lapar. Oke. Ada rasa laparnya ya, gitu. ya. Jadi kalau teman-teman kalau kita ada rasa lapar pasti mereka mencari kan. Ya. Betul. Nah kita kan ya kita secara kapasitas memang udah ada. Mm-mm. Jadi kita lebih dua arah. Aku bisa kasih dia juga mau gitu loh. Makanya kita nggak susah-susah amat ya. Kita buat mentoring mereka. Karena mereka mencari kita mau develop mereka gitu. I see. Oke, nice. Ya. Karena tim bisa berkembang juga karena ada hubungan dua arah ya. Benar Iya. ya. Dari kitanya memberi juga dari dianya juga memberi gitu ya. Maksudnya itu kita sama-sama mau belajar lah gitu. Yang repot, yang satu mau, yang satu enggak gitu ya Iya, Coach ya. bakal Betul. bisa. Iya. Dua-duanya semua, betul. Tapi apa sih Koci hal yang paling membanggakan nih lihat sekarang kan keadaan tim Koko Cici kan begitu Besar, berkembang ya, ya gitu betul. ya. Apa yang hal yang paling membanggakan dari itu semua? Kalau kita sih terus terang bangga banget kalau lihat tim kita itu bisa jauh lebih hebat daripada kita sih. Gitu ya. Kayak kita sekarang bangga banget lihat mungkin timnya Pangeran ya. Iya. Itu kan gede banget gitu ya. Maksudnya kita sebagai pemimpin itu kita itu bukan di sini untuk kayak mau jadi selalu di atas, justru kita itu harus kita itu harus bangga lihat mereka itu bisa lebih dari kita. Dan jujur saya satu hal ya yang aku rasa aku senang banget sama anak-anak Gen Z itu. Aku selalu melihat Gen Z itu bukan sesuatu, mereka itu bukanlah orang yang kayak harus saya bina. Saya melihat mereka itu punya something yang justru saya nggak punya. Saya senang karena setiap kali melihat mereka saya melihat antusiasme, semangat gitu, api, fire yang mungkin di usia kita udah nggak segitunya. Iya, Tapi saya senang banget waktu ketemu mereka. Dan saya selalu anggap itu suatu hal yang sangat menarik yang membuat saya sangat tertarik ketemu mereka. Jadi kayak saya sendiri selalu memposisikan diri bahwa kita juga harus terus belajar ya. Meskipun kita usia udah jauh lebih tinggi, kita itu harus belajar. Bahkan dari generasi muda, karena mereka punya something yang kita nggak punya. Setuju. Gitu. Jadi kayak tadi pagi kan sekarang saya udah jago ngedit pakai CapCut lah. Asik. Jadi pertama kan pasti ngeditnya kaku. Terus tadi pagi saya ada ngedit lah kemarin kan Tama sharing ya. Terus ada tim aku si Novel bilang, wah Cici katanya editannya udah makin keren. Wih. Ya tapi itu mungkin karena aku memang sering bergaul sama mereka. Terus aku kayak tertarik, oh ya kayak gimana sih ya ngedit itu kayak gimana. Terus aku lihat editannya, oh sekarang anak Gen Z itu sukanya kayak gini-gini gitu. Jedak-jeduk. Lihat jeruk Pokoknya mana ya nih? gimana lah yang kayak Iya, bisa iya, masuk gitu, bisa belajar motong-motong apa gitu Iya, ya. iya. Terus lagu-lagunya sekarang aku juga sukanya dengan lagu anak Gen Z gitu gitu. kan. Oke. Apa nih kicau mania sih? Iya. Oke. Ya punya TikTok juga nih banyak. Gak tahu. Gak apa-apa. Boleh nggak mungkin apa-apa. Cairin ajarin Koweli setelah ini ya. Dia tahu kok. Oh, tahu. Kan, Pura-pura nggak tahu aja kan. iya. Jadi itu suatu hal yang membanggakan sih. Maksudnya kalau kita bisa lihat tim kita lebih hebat. Kayak kita lihat beberapa AB kita kan masuk pro builder. Nah mereka dapat tips-tips. Waktu itu mereka ketemu kita langsung cerita kan. Iya. Kita bilang, oh ya udah ini bagus nih. Kalau gitu kita buka satu kelas, kita dengar sharing mereka dari dapat tips Apa-apa leadership aja, dari pro gitu. builder. Karena aku sendiri juga mau belajar kan. Betul. Iya. Keren. Keren, Wah. mantap. Ya berarti banyak Iya. belajar juga Banyak ya belajar. dari Iya, tim banyak bawah. belajar. Kita juga banyak belajar dari generasi muda. Iya, iya, Betul, setuju betul. sih, Dan setuju kita sih. semakin awet muda juga ya kalau bergaul Iya, sama betul. Gen Z. Betul, Iya. ya. Apalagi Gen Alpha dan Gen Strawberry ya. Gen strawberry apa? Gen bawahnya lagi. Oke. Tapi keren loh Cairin udah bisa ngedit. Mungkin boleh Asyel habis nih podcastnya edit sendiri. Iya, bener juga. Oke, Coach, sebagai penutup nih kok. Nah, kalau kita sebut satu kata nih, kata sukses atau berhasil, kira-kira dari Koko sama Cici apa sih definisinya atau apa sih yang ada di benak Cici sama Koko tentang kata sukses atau berhasil ini?
Dari kamu. Oke, dari aku lah Boleh. ya. Nanti kamu juga tambahin Ya ya. udah. Dua-duanya boleh bareng-bareng. Iya, kalau dari aku sih ya, aku selalu kan kita belajar tentang leadership lah ya, tentang leadership selama kita mimpin tim. Ternyata saya sadar bahwa kebahagiaan terbesar itu apa sih? Kalau aku bisa membuat seorang dari tim aku atau partner aku lah ya, aku bilangnya, mereka itu bisa menyadari satu potensi yang mereka miliki, yang mungkin mereka selama ini nggak sadar, gitu. Dan aku merasa gimana ya, terharu lah ya, bisa dipakai. Menurut aku sih kita sebagai pemimpin tuh bukan kita yang hebat, karena kita tuh alatnya Tuhan. Jadi Tuhan yang memampukan kita gitu untuk dipertemukan dengan misal generasi muda, dan mungkin dari interaksi kita itu dia tahu bisa terbuka satu potensi yang mungkin selama ini dia nggak sadar gitu. Oke, I see. Ya. Boleh mau tambahan? Ya sebenarnya sama sih sama Irin ya. Jadi kalau kita itu sebenarnya parameter kita itu kalau kita bisa cetak anak kita itu jauh lebih hebat dari kita. Setuju. Jadi kalau lihat kayak Pangeran sama Tama, bisa kayak gitu loh. Kita masih ada satu pride tersendiri lah, kebanggaan tersendiri lah. Nice. Kayak anak saya kan yang sekarang nih anak saya 2 nih, anak kandungnya si Jaden sama Sasa gitu loh. Aku lagi coba drillingin badminton gitu loh. Memang kan aku memang lumayan lah ya bisa di badminton. Cuma Jago anakku ini lagi jago. pengen main nih. Jadi aku seminggu 3 kali aku drillingin mereka. Jadi kalau dengan harapan kalau mereka bisa gitu loh, mereka lebih jago dari aku, itu is very good gitu loh. Iya. Dan udah itu siapin juga potensi buat nanti gitu loh. Dan kita kan sekarang juga bicara kan kalau kita kan di Prudential kita mau rekrut Gen Z kan. Gen Z ada. Sekarang ini kan gap sama anak-anaknya Pangeran sama Novel, kita gap sekitar 20 tahun ya gitu. Iya. Oke, wow. 20 tahun. Dan aku lagi siapin generasi berikutnya sepantaran anak-anak saya nih. Kayak kemarin aku banyak main anak-anak 20 tahun gitu loh. Aku lagi bikin komunitasnya itu biar mereka itu buat jadi tomorrow marketnya kita gitu loh. Jadi kita di Prudential memang kita harus siapkan tomorrow marketnya kita gitu loh. Betul. Jadi kita bikin mereka lebih hebat dari kita, dan itu satu kebanggaan tersendiri sih buat kita sih gitu. Wih, nice, keren banget. Ko Welly, Gitu aja Ci Airin, thank you so much. Wah, hari ini kita belajar banyak ya, Cikatia ya. Banyak dapat insight juga. Setuju nggak Amazing People? Boleh komen di bawah setuju. Setuju. Gitu ya. Kita Jangan tuh lupa. bukan sekedar sukses di asuransi, melainkan kita juga keluar dari zona nyaman, bener ya. Seringkali kita akan untuk membuka pintu menuju potensi yang bahkan belum pernah kita bayangkan. Bener nggak sih? Betul. Ya kan? Ya, semoga cerita-ceritanya Koko Cici ini semua bisa jadi inspirasi buat kita, buat teman-teman calon leader nih, teman-teman agent yang mau jadi leader. Tentunya di sini kita butuh jadi leader dong ya. Kalau misalnya kita mau bangun bisnis, bener nggak cuma jadi agent produser aja. Betul. Tentunya, ya kan. Tapi buat teman-teman yang mungkin ragu buat ngangkah dari nol, kita lihat Ko Welly, Ci Airin semuanya mulai dari nol. Mau tadinya VP bank terkenal gitu ya, terus tadinya juga bisnis fotografi yang nggak ada minus sebenarnya, financial tidak ada masalah, tapi tetap mulai dari nol. Semua mulai dari nol, teman-teman. Setuju banget. Sama paling pesannya, semua mau apapun background teman-teman, apapun introvert, extrovert, semua punya kesempatan yang sama, benar ya? Yes, betul. Thank you so much Ko Welly, Ci Airin untuk waktunya. Thank you udah sharing-sharing ke kita. Thank you juga Amazing People udah nontonin sampai detik sekarang Yes. ya. Jangan lupa kalau gitu kita pamit undur diri kali ya. Betul, jangan Don't lupa. forget to Like, subscribe dan and comment. komen. Thank you, bye-bye. Bye.